Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita telah masuk pada pelajaran tentang solat. Kita tidak membahas fikihnya, tapi kita membahas hal-hal yang penting di dalam solat. Dan pada pertemuan lalu kita membahas bahwa ada pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin di dalam solat, di mana pekerjaan zahir ini ibaratkan fisik, sedangkan pekerjaan batin itu adalah ruhnya ibadah solat kita. Pekerjaan batin yang dimaksudnya adalah bagaimana kita mempekerjakan hati kita di dalam solat, penghayatan kita, sehingga tidak hanya kita turun naik membaca lalu kemudian kita tidak menghayati dan hilanglah kekhusyukan kita di dalam melaksanakan solat. Nah, kali ini kita sambung kembali. Bab berikutnya adalah Imam Al-Haddad menyebutkan menyempurnakan solat itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita jaga. Ini sebagai tambahan daripada pembahasan sebelumnya. Artinya orang ingin sampai kepada level tertinggi di dalam solatnya, dia ingin berada pada level tertinggi di dalam penghayatan maupun dalam pelaksanaan solat. Dia tidak boleh meninggalkan 3 perkara di dalam solat. Yang pertama, wa minal muhafazati ala salati wal iqamati laha kamalut taharati. Yang pertama, untuk menyempurnakan solat maka berawal dari tentang bagaimana cara kita menyempurnakan bersuci kita. Bersuci yang dimaksud adalah menyempurnakan cara berwudu kita. Yang diistilahkan di dalam agama kita, ada mengistilahkannya dengan ihsanul wudu, ada yang mengistilahkan dengan isbaghul wudu. Ihsan wudu dan isbagh wudu dengan tambahan menghilangkan was-was di dalam pelaksanaan bersuci. Ini yang penting itu. Pertama, isbagh atau ihsan wudu itu maksudnya adalah semua perkara sunnah dalam pelaksanaan wudu upayakan tidak ada satupun yang tertinggal. Semakin sempurna berwudu seseorang, maka akan semakin sempurna penghayatannya di dalam solat. Ini dia. Wudu kalau sekedar melepaskan kewajiban, rukunnya tidak banyak. Cuma berniat, membasuh wajah, habis tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, selesai. Yang penting dilaksanakan secara berurut atau yang disebut dengan tertib. Tetapi di dalam berwudu ada begitu banyak kesempurnaan yang disebut dengan sunnah wudu. Membaca bismillah sebelum berwudu, menghadap kiblat ketika berwudu, duduk ketika berwudu, 3 kali ketika membasuh anggota wudu, menggosok anggota tubuh yang disiram ketika berwudu, kemudian membaca doa setelah wudu. Begitu banyak kesempurnaan wudu, dan itu sangat berpengaruh tentang kesempurnaan kita dalam melaksanakan solat. Maka Imam Al-Haddad mengatakan sebenarnya di sini adalah nanti akan berpengaruh tentang adanya orang yang mendapatkan kesempurnaan dan tidak mendapatkan kesempurnaan. Sekedar melepaskan wajib berbeda dengan orang yang betul sungguh-sungguh melaksanakan semua sunnah. Ada kita yang berwudu mendapatkan nilai 30, ada yang mendapatkan berwudu bernilai 50, ada yang mendapatkan wudu nilainya 70. Itu dari segi pahala.
Karena ada yang menjalankan sunnah semuanya, ada yang menjalankan sunnah sebagiannya, ada yang tak menjalankan sunnah sama sekali. Nah, yang menjadi masalah kita dalam bab ini adalah kesempurnaan kita di dalam berwudu itu mempengaruhi kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat. Kita contohkan sederhananya, misalkan adanya sunnah menggosok gigi ketika kita sebelum berwudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan umatku akan kuwajibkan mereka menggosok gigi setiap kali berwudu. Nah, ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita menggosok gigi sebelum berwudu, ini salah satu tujuannya adalah agar dalam melaksanakan sholat kita sempurna, terjaga kekhusyukan kita, tidak sibuk dengan celah makanan-makanan yang ada di celah gigi dan lain-lain. Orang di sebelah kita tidak merasa bau dengan mulut kita, kita sendiri pun nyaman dengan rasa mulut kita. Ternyata semua sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk menyempurnakan sholat kita, sunnah-sunnah yang diajarkan kita berwudu untuk menyempurnakan kita dalam melaksanakan sholat. Nah, maka apalagi kata di sini dijelaskan juga bahwa sebenarnya was-was syaitan, was-was syaitan itu biasanya berawal dari kita berwudu. Apa itu was-wasnya? Syaitan ini kerjaannya allazi waswisu fi sudurin nas. Dia memberikan rasa was-was. Apa yang dimaksud dengan rasa was-was? Rasa was-was itu artinya adalah keraguan kita. Ini was-was. Ragu kita. Orang kalau sudah parah tingkat was-wasnya, dia bisa berwudu itu berulang-ulang, membasuh tangan berulang-ulang, membasuh kaki berulang-ulang. Dia tak merasa tak cukup ini wudu dia. Dah wudu nanti dia wudu lagi, wudu nanti wudu lagi. Nah, orang yang was-was dalam solat itu berawal dari was-was di dalam berwudu. Biasanya begitu. Was-was itu kalau seandainya sudah sampai pada puncak penyakit was-was, kita bisa menggantungkan akidah kita di tisu ini. Kita bilang begini, kalau ada yang mengambil tisu ini kafir saya. Itu puncak daripada penyakit was-was yang diserang oleh setan. Kalau kita tak cepat-cepat menangani itu memang penyakit ini bisa membuat orang gila, was-was ini. Banyak orang gila gara-gara penyakit was-was. Oke lah, tak banyak orang mungkin sampai ke level itu. Tapi kalau sudah sampai kena was-was di hati kita, kita ragu siapa yang kita sembah dalam sholat. Kita ragu dah baca Fatihah atau belum tadi. Saya dah baca doa iftitah atau belum. Ulang lagi sholatnya. Dia batalkan sholatnya ulang. Sampai ada orang sampai 10 kali untuk sholat zuhur saja. Jadi kalau sudah parah ya. Kalau sudah parah. Nah, biasanya orang yang kena ini dalam sholat, penyakit was-was ini, itu biasanya berawal dari dia juga kena di dalam berwudunya. Apa yang faktor yang bisa menyebabkan itu? Pertama, kata ulama, karena kurangnya ilmu. Kalau dia punya ilmu yang pasti dalam diri dia udah belajar bagaimana berwudu, maka penyakit was-was setan ini sulit untuk kena pada diri dia. Yang kedua, dia ini bisa jadi menyepelekan. Nah, di antara yang dia sepelekan itu adalah mungkin berwudunya sepele. Air itu cuma ditendang-tendang sama dia ketika mencuci kaki. Lalu akhirnya dia sendiri pun ragu dengan perbuatan dia. Akhirnya kena was-was di situ. Kalau dah berwudunya kena was-was, maka dalam sholatnya tidak mungkin sempurna. Dia ragu, hatinya berkata-kata dan lain-lain. Jadi kesempurnaan berwudu itu mempengaruhi pada kesempurnaan pelaksanaan sholat. Maka sunnah-sunnah berwudu kita jaga. Apa yang paling pertama sunnah dalam wudu? Wudu di rumah jauh lebih afdal daripada berwudu di masjid. Ya, salat sunnah di rumah lebih afdal daripada salat sunnah di masjid jika memungkinkan. Jadi wudu-wudulah kita di rumah jika memungkinkan. Tapi jika seandainya kita berwudu di rumah, terlambat dengar pengajian, terlambat salat sunnah, malah pula masbuk kita gara-gara itu, maka kita berwudu di masjid. Atau bisa jadi kita karena di kantor tidak memungkinkan kita berwudu di rumah. Nah, ini kesempurnaan berwudu mempengaruhi kesempurnaan dalam pelaksanaan salat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, as-salatu miftah at-taharatu miftahus salah. Bersuci itu kunci salat. Maksudnya apa? Sempurna bersucinya, sempurna salatnya.
tak sah bersucinya, tak sah solatnya. Itu maka kita bermula sekali daripada bersuci kita. Yang kedua, kata Imam Al-Haddad adalah orang bisa sampai kepada kesempurnaan solat jika dia menjaga solat di awal waktu. Kenapa? Apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya di sana kesempurnaan melaksanaan solat dengan orang solat di awal waktu? Pengaruhnya adalah orang yang membiasakan diri mengulur-ulur jam solat, berarti solat memang bukan nomor satu dalam hidup dia. Kecuali memang ini orang punya ada hal yang perlu diselesaikan dan lain-lain. Allah kasih kita rentang waktu yang lama melaksanakan solat, karena mungkin kita punya kesibukan tak bisa kita tunda. Tapi ada orang-orang yang menyengajakan diri untuk menunda-nunda solat. Nanti saja asar jam 5, nanti saja zuhur jam 2. Orang yang membiasakan diri menunda solat, ini solatnya tidak sempurna. Tidak sempurna dari mana letak tidak sempurnanya? Tidak sempurnanya karena memang tidak betul-betul solat itu yang di hati dia. Kalau orang memang solat itu betul-betul di hati dia, pasti dia tak akan tinggalkan solat di awal waktu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini bukan perkara sah atau tidak sah, tapi kita bicara tentang sempurna ataupun tidak sempurnanya pelaksanaan solat kita. Afdal mana yang afdal, mana yang kurang afdal. Jadi menjaga solat di awal waktu, di situ ada pengaruhnya dengan kesempurnaan pelaksanaan solat. Berbeda dengan orang betul-betul siap solat di awal waktu, dengan orang yang buru-buru solat, yang berada di pertengahan, apalagi berada di ujung waktu. Nah, itu sangat berbeda sekali tentang kesempurnaannya. Yang ketiga, kata Imam Haddad dalam hal ini adalah yang terakhir, kesempurnaan solat itu jika kita mampu mentadabburi apa yang kita baca dalam solat. Ini yang paling berat. Kenapa ini yang berat? Karena tak semua kita memahami bacaan kita. Karena tak semua kita mungkin pernah sekolah bahasa Arab, mungkin tak semua kita pernah, tapi sekedar untuk memahami bacaan solat sebenarnya kita tak perlu sekolah. Gak perlu sekolah orang untuk tahu apa arti Allahu Akbar. Tak perlu sekolah orang untuk tahu apa arti dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah Al-Fatihah. Dia cukup baca, dia hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bukan sekedar tahu makna, tapi menghayati setiap apa yang dibaca. Kenapa kalimat Allahu Akbar itu ada dalam salat? Kita buka salat kita dengan Allahu Akbar, kita tahu artinya Allah Maha Besar. Tapi kenapa dia ada di saat kita memulai salat? Maksudnya adalah Allah ingin sadarkan kepada kita bahwa yang kita hadapi ini adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar lebih besar dari segala-galanya, lebih besar dari pekerjaan kita, lebih besar daripada istri kita, lebih besar dari keuangan kita, lebih besar daripada penyakit kita, lebih besar daripada urusan sosial kita, sehingga tidak ada yang boleh mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan Allahu Akbar. Nah, menghayati itu yang penting supaya kita bisa menyempurnakan salat kita. Biar pikiran kita enggak melayang-layang sana sini dalam salat. Nah, maka setiap gerakan kita ada zikir. Rukuk kita Allahu Akbar, bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah, sujud nanti Allahu Akbar, bangun di antara dua sujud Allahu Akbar. Ingatkan terus kita, kamu sembah ini Allahu Akbar, yang kamu sembah ini Allahu Akbar. Dalam satu rakaat saja kita berkali-kali diminta untuk bertakbir Allahu Akbar, menyadarkan kita. Nah, sampai ke level itu insya Allah sempurna ibadah salat kita. Nah, tapi kadang kita menyebut Allahu Akbar tapi hati kita tidak bekerja ketika menyebut Allahu Akbar. Intinya adalah mempekerjakan diri kita di saat kita sedang beribadah, bukan hanya fisik tapi hati. Dan penting bagi kita mentadaburi bacaan-bacaan dalam salat kita. Apa yang kita baca ketika ruku, apa yang kita baca ketika sujud, doa-doa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud, itu sangat penting untuk kita pahami dan kita cari kenapa Allah meletakkan itu di setiap gerakan-gerakan salat kita. Dapat kita itu, kita hayati dalam salat kita, maka sempurna salat kita. 3 kata kunci. Ada kunci yang pertama, yaitu tentang menyempurnakan bersucinya sebagai pembuka. Lalu kemudian yang kedua, penting bagi kita menjaga
awal waktu dalam solat untuk menunjukkan bahwa memang solat nomor satu dalam hidup kita. Yang ketiga, penting bagi kita menghayati setiap gerakan dan bacaan solat kita. Kenapa rukuk, kenapa sujud, kenapa mengangkat tangan ketika bertakbir, semua itu ada rahasianya. Dapat kita rahasianya, sempurna ibadah kita. Maka kata seorang sufi mengatakan, tidak pernah aku merasakan nikmat yang lebih nikmat kecuali di saat aku sedang solat. Bahkan saat berhubungan badan dengan istriku pun tidak mengalahkan nikmat di saat aku sedang solat. Dia sudah sampai ke level itu. Maka banyak sahabat-sahabat ini apa? Dia solat, lalu dia sedang berada di kebunnya, lalu dia solat. Dia lihat di kebunnya ada burung-burung yang sedang berkicau, lalu dia lihat dalam solat terlihat dia burung yang sedang berkicau. Maka dia merasa ini merugikan dirinya. Maka esok harinya dia wakafkan tanah dia di kebun dia itu, karena mengganggu solatnya. Ada sahabat yang sedang solat, tiba-tiba burung bertenggek di atasnya. Burung itu menganggap dia ini tunggul, bukan manusia. Begitulah saking dia luar biasa merasa nikmat dalam solat, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu dia, tidak ada yang gatal di badan dia, tidak ada nyamuk menggigit dia. Dia merasa tidak ada yang bisa membuat dia terganggu dalam sholat. Sampai burung pun merasa ini bukan orang, ini tunggul, ini berdiri burung di atasnya. Sampai ke level itu orang melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 hal ini mampu kita jaga dan kita mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah sholat kita. Karena sholat adalah ibadah yang nomor 1 yang mesti kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.